semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pola bilangan. Nah, kemarin kalian udah mengerjakan contoh-contoh soal tentang pola bilangan atau barisan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya barisan aritmatika. Kayak gimana sih barisan aritmatika? Pada waktu kalian latihan kemarin, kalian pernah mendapatkan soal yang kayak gini kan modelnya. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini kalian pasti bisa tebak ini 10. Kenapa? Karena beda dari ini ke sini itu tetap gitu. Mendapatkan plus 2, 6 tambah 2, nah, ini plus 2. Jadi kamu udah tahu ini itu pasti 10. Oke, bisa kalian tebak 10. Nah, ini atau contoh satu lagi, umpamanya punya 9, 6, 3, 0. Bisa tebak? Nah, mudah kan? Ini ke sini tuh. Min 3 kurang min 3, 0. 0 kurang min 3, ini min 3. Oke? Jadi bedanya itu sama dan tetap gitu. Jadi bedanya adalah plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Atau min 3, min 3, min 3, min 3. Nah, ini kalau di pola barisan di matematika itu dikenal dengan nama barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika. Itu terkenal dengan nama ini. Nah, kalau kita udah tahu namanya barisan aritmatika, apa sih spesialnya? Ini. Masih ingat yang kemarin? Ini itu namanya suku. Ini itu namanya suku. Suku ke-1. Suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Jadi kalau boleh tanya, berapa suku kelima? Suku kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, gimana kalau boleh tanya? Suku ke-50 berapa? Banyak cara. Kalian bisa kerjain dengan cara hitung satu-satu. Nggak masalah sih. Nanti dapat kamu di suku ke-50. Atau kalau kamu udah tahu barisan ini termasuk tipe barisan aritmatika, kamu bisa langsung pakai rumus. Rumusnya kayak gini ya, catat. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kalikan B. Oke. UN itu artinya suku ke N. Oke. Jadi UN itu suku ke N. Jadi kalau suku ke-1 itu U1. Jadi kalau suku ke-1 namanya tulisnya U1. Suku ke-5 tulisnya U5. Suku ke-50 tulisnya U50. Oke? Suku ke N. A itu sama dengan A itu artinya itu bilangan pertama atau apa ya? U1 sih. Jadi A itu suku pertama. Suku ke-1-nya. Atau bilangan pertamanya. Atau U1, suku ke-1. Itu A. B itu bedanya. Jadi tiap ini bedanya berapa? Bedanya plus 2. Contoh ya, yang ini bedanya plus 2. Kalau yang ini bedanya minus 3. Jadi B-nya minus 3, A-nya kalau di barisan ini 9. Karena dilihat yang pertama, U1-nya atau A. Oke. Tinggal kalian masukin ke dalam rumus. Contoh ya. Tadi pengen hitung suku ke-50 dari barisan ini. Bisa aja ya. U50 itu akan sama dengan A. Oh iya, tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A plus N kurang 1 kalikan B. U50 artinya A-nya berapa? A-nya 2 tambah dalam kurung. N-nya berapa? N itu yang ini. Karena dia 50, berarti N-nya 50. 50
kurang 1 kalikan B. B itu apa? Bedanya. Bedanya berapa? Plus 2. Berarti kalikan dengan 2. Oke. Tinggal kamu hitung. 2 tambah 50 kurang 1, 49 kali 2. Sama dengan 2 tambah 98. Jadi suku ke-50-nya itu 100. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Oke? Nah, sekarang coba hitung. Sekarang kita contoh yang ini. Suku ke-20-nya deh, nggak usah aja ya, dekat-dekat aja. Suku ke-10-nya dari barisan ini. Ya, dihapus ya. Catat, ini catat. Jadi upaya paritannya suku ke-10 dari barisan ini. U10. Itu berapa? Sebenarnya kalau cuma 10 sih kalian bisa ngitung manual. Bisa kan? 9, 6, 3, 0, min 3. Nanti di sini min 6, min 9. Nanti dapat suku ke-10-nya pasti ketemu. Nah, sekarang kita coba pakai rumus U10. U10 A-nya berapa di barisan bilangan ini? 9. Tambah N-nya berapa? Suku yang ditanyakan. N-nya 10. Kurang 1. Bedanya berapa? Min 3. Berarti kali dengan min 3. Dah, tinggal hitung aja. Jadi U10 itu akan sama dengan 9 tambah 9 kali min 3. Sama dengan 9 kurang 9 kali min 3, min 27. Sama dengan min 18. Kalau nggak percaya coba aja hitung. Coba ya kita hitung. Ini kan nggak banyak. 9, 6, 3, 0, min 3, min 6, min 9, min 12. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Min 12, min 15, min 18. Sama kan dengan ini? Jadi kalian bisa hitung manual atau menghitung pakai rumus. Nah, kalau kamu rumus ini bisa dipakai gimana? Ini bisa dipakai kalau kamu udah mengidentifikasi si barisan bilangan ini adalah barisan aritmatika. Tapi kalau dia bukan barisan aritmatika, jangan dipakai. Rumus ini nggak berlaku. Dia cuma berlaku kalau barisan ini barisan aritmatika. Nah, kayak contoh soalnya kayak soal latihan kemarin ya tentang kursi bioskop. Nah, itu soal barisan aritmatika. Oke? Nah, ada satu lagi tentang barisan aritmatika. Ini kan barisan aritmatika. Nah, sekarang ada yang namanya ya. Oh iya. Ini satu lagi ya. Ini bedanya tetap ya. Jadi ini 2, 4. Ini bedanya tetap. Jadi kalau suku ke-4 dikurangi suku ke-6, suku ke-4 kurangi suku ke-3 itu hasilnya pasti 2. Suku ke-6 kurang suku ke-3 kurang suku ke-2 hasilnya pasti ini. Jadi dari sini kita bisa turunin rumusnya yang lain. B itu beda, itu bisa dihitung dengan UN dikurangi UN kurang 1. Jadi bedanya itu bisa didapat dari suku ke-5 kurangi suku ke-4. Suku ke-100 dikurangi suku ke-99. Nah, itu bisa dapat bedanya. Oke, sekarang berikutnya. Ini kan barisan aritmatika. Nah, ada lagi soal yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Kalau ini kita cari suku ke N, sekarang kita mencari jumlah N suku pertama. Contoh, ini mari aku ya. Kalian pengen tanya ini, terus ini ganti dengan umpamanya 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Oke. Ini barisan aritmatika. Barisan aritmatika yang bedanya sama dengan
plus 4, jadi 4. Suku pertamanya berapa? A-nya 3, suku pertamanya. Ya, dari sini kita udah dapat A dan B-nya. Nah, sekarang Pak mau tanya contoh soalnya kayak gini. Jumlah 10 suku pertama dari barisan ini. Artinya, kamu cari. Jadi kalau mau manual juga bisa. Kamu bisa tulis 3. Jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan ini. Ini kan kalau kamu lanjutin, barisannya kan bisa ada 19, ada 23, dan seterusnya. Kalau jumlah 10 suku pertama, artinya apa kalau jumlah? Ditambah. Ini ditambah, tambah, sampai 10 suku. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 4 suku lagi. Jadi kalian cari 4 suku berikutnya, baru kalian tambah. Itu cara manual. Maksudnya bisa kalian kerjakan begitu. Atau kalian bisa pakai rumus. Nah, itu rumus jumlah N suku pertama itu dituliskan dengan Sn. Sn itu sama dengan N per 2 kali A plus, jadi ada dua rumusnya. Kamu bisa pakai A plus UN. Udah. Jadi kalau Pak Dodi pengen tahu jumlah 10 suku pertama, berarti Pak Dodi perlu tahu suku ke-10-nya berapa, UN-nya berapa. Oke, ngerti nggak? Contoh, pakai rumus ini ya. Pak Dodi pengen tahu 10 suku pertama jumlahnya berapa. Oke, N-nya berapa? 10 per 2 kali. A-nya berapa? A-nya 3. Sekarang yang perlu tahu U10 itu berapa sih? Ya ini kan U10 kan yang ditanya U10. U10 itu kalian bisa dapat dari rumus gini. U10 sama dengan, ingat yang ini, A tambah N kurang 1 kalikan B. Karena dia U10 berarti A-nya 3 tambah 10 kurang 1 9, bedanya 4. Ini berarti 3 tambah 36 sama dengan 39. Berarti baru bisa tulis ini 39. Dan tinggal diselesaikan kan, gampang. 10 per 2 5, 3 tambah 39 kali 42 210. Kalau Bapak saya hitung sendiri manual, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi rumusnya itu ini, Sn, ingat ya. Oke, apa itu Sn? Sn itu sama dengan jumlah N suku pertama. Oke, A-nya sama, UN-nya sama. Ini semua berhubungan. Jadi Sn itu jumlah N suku pertama. Oke, terus rumus ini bisa kita cari rumus lainnya. Rumus awalnya gini, tapi kalau pada diganti, ngikutin jadi UN bisa pada diganti, UN ini bisa pada diganti dengan ini. Ini tuh bisa jadi, lihat ya, Sn itu sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ya, Sn itu akan sama dengan N per 2 A tambah UN. Apa rumusnya? A tambah N kurang 1B. A tambah N kurang 1 kalikan B. Dah. Sekarang Sn itu akan sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah A 2A tambah N kurang 1 kalikan B. Jadi kamu bisa ngitung Sn pakai rumus ini atau pakai rumus ini. Coba kita ngitung pakai rumus ini ya. Tadi kita cari S10, coba pakai rumus ini. S10 itu akan sama dengan 10 per 2 kali dalam kurung 2 kali A 2 kali 3
tambah dalam kurung N-nya 10 kurang 1 kalikan B-nya 4. Sama dengan 10 bagi 2, 5 kali dalam kurung 6 tambah 10 kurang 1, 9 kalikan 4. Sama dengan 5 kali 42. Sama dengan 210. Sama kan? Jadi kalian bisa pakai rumus ini atau rumus ini, sama aja. Jadi barisan aritmatika itu yang perlu kamu ingat, rumus yang perlu diingat itu yang ini pertama, yang kedua ini dan ini. Oke? Jadi silakan kalian kerjakan soal latihannya di Google Classroom. Oke, terima kasih.